Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salfika Anggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman dengan NIM 230507608. Di sini saya akan membahas tentang ketidaklangsungan puisi dan latar belakang sosial budaya. Jadi pembahasan yang pertama ini adalah ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi. Nah, ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi adalah salah satu ciri khas puisi yang membuat makna dan kata-kata atau baris-barisnya tidak secara langsung dapat dipahami. Nah, ini itu berupa majas, simbol, metafora atau bahasa kiasan lainnya. Nah, pembaca itu harus menggali lebih dalam untuk menangkap makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penyair. Lalu yang kedua ini pengganti arti. Nah, adalah pengganti arti atau kiasan adalah penggunaan kata atau frasa dengan makna yang berbeda dari makna sebenarnya untuk menciptakan efek tertentu atau menyampaikan ide yang lebih kompleks. Nah, pengganti arti ini meliputi metafora, simile, personifikasi, dan metonimi. Nah, metafora sendiri itu adalah bahasa kiasan yang mengumpamakan atau mengganti suatu hal tanpa menggunakan kata pembanding, yang berarti bahwa kata-kata tersebut itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan kata-kata tersebut tanpa menggunakan kata hubung atau konjungsi, misalnya seperti bagaikan atau bak. Contohnya ini, bagus merupakan bintang kelas di kelasnya. Nah, bintang kelas itu diupamakan sebagai murid yang paling pintar, murid terpintar. Lalu pengganti arti yang kedua ini ada simile. Nah, simile ini adalah perbandingan dua hal yang berbeda menggunakan kata penghubung, yaitu seperti bak, bagaimana, ibarat. Tujuannya sendiri itu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik kepada si pembaca. Contohnya, ia sangat pemalu, wajahnya memerah sebagaimana langit saat senja, matanya bersinar seperti bintang di malam hari. Lalu pengganti arti yang ketiga ini ada personifikasi. Majas personifikasi sendiri adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti manusia, jadi seperti hidup gitu, seperti makhluk hidup. Nah, majas ini tuh seolah-olah tuh menjadikan suatu benda mati itu bisa melakukan aktivitas selayaknya yang dilakukan oleh manusia. Nah, contohnya nih, Allah menangis manakala manusia tidak memedulikannya. Nah, penjelasannya itu dia memberikan sifat manusiawi bahwa alam bisa saja menangis apabila manusia tidak mau menjaganya dan membiarkannya rusak. Nah, hujan menangis sepanjang malam, itu contohnya ya. Lalu pengganti arti yang keempat itu ada metonimi. Metonimi adalah gaya bahasa yang memakai kata-kata tertentu, misalnya merek barang, ciri khas, label, jenis, dan lainnya yang digunakan sebagai pengganti nama atau barang atau benda. Contohnya, ayah menikmati kapal api di setiap pagi dan sore hari. Kapal api merupakan merek kopi lokal. Jadi bukan menikmati kopi kapal api kapal api asli gitu ya. Jadi itu dia merek. Jadi suatu merek. Nah, lalu yang ketiga nih kita nih pembahasannya penyimpangan arti. Tadi kan habis pengganti arti, jadi kita ke lanjut penyimpangan arti. Nah, penyimpangan arti ini dijelaskan oleh Rivetere bahwa penyimpangan arti ini terjadi dalam sajak terdapat ambiguitas, kontradiksi, atau ironi, ataupun nonsens. Nah, ambiguitas ini maksudnya ini di dalam puisi terjadi ketika kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu makna atau interpretasi yang mungkin penyair sengaja menggunakan ambiguitas untuk menciptakan lapisan makna yang kompleksitas dan menantang pembaca untuk mempertimbangkan beberapa kemungkinan penafsiran sekaligus. Nah, misalnya nih, sebuah kata mungkin memiliki makna ganda yang saling melengkapi atau bahkan bertentangan, sehingga memberikan kedalam dan kekayaan makna pada puisi. Lalu
Penyimpangan arti yang kedua ini ada kontradiksi atau ironi. Kontradiksi dalam puisi yang sering muncul dalam bentuk ironi adalah situasi di mana ada ketidaksesuaian antara makna yang diharapkan atau permukaan dengan makna yang sebenarnya atau lebih dalam. Nah, ironi ini menciptakan efek kejutan atau perenungan karena makna yang tersirat mmm, seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan secara eksplisit. Lalu penyimpangan arti yang ketiga itu nonsense. Nah, nonsense ini adalah elemen dalam puisi yang tampaknya tidak masuk akal dan tidak memiliki arti yang jelas dilihat dari perspektif logika atau makna konvensional. Nah, namun dalam konteks puisi, nonsense itu sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan, suasana hati, atau ide-ide yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu penyimpangan bahasa. Selain penyimpangan arti, dalam puisi juga terdapat penyimpangan bahasa. Penyair melakukan penyimpangan bahasa dalam puisinya untuk memperkuat daya puisi, mencapai bentuk pengucapan tertentu yang diinginkan, mencapai keselarasan rima, atau merasa bahwa konvensional yang sudah ada tidak dapat menjadi medium yang mampu mengungkapkan perasaan secara tuntas. Nah, penyimpangan bahasa sendiri itu ada 9 penyimpangannya ya. Pertama itu penyimpangan leksikal. Nah, penyimpangan leksikal itu seperti kata-kata yang digunakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu ngiau, pepintu, leluka. Terus penyimpangan semantis itu berupa penggunaan kata dalam puisi yang maknanya itu tidak merujuk pada makna aslinya. Misalnya itu ketika seorang penyair menggunakan kata langit dalam puisinya, kata langit itu bisa merujuk kepada Tuhan atau suatu atau seseorang yang sangat jauh dan sulit dijangkau. Lalu penyimpangan bahasa ketiga itu ada penyimpangan fonologis. Nah, untuk kepentingan rima, penyair sering melakukan penyimpangan bunyi. Nah, misalnya itu dalam puisi yang berjudul Yang Terampas dan Putus. Nah, karya Khairil Anwar menggunakan kata menggigir untuk menggantikan kata menggigil. Lalu penyimpangan morfologis, penyair itu seringkali juga menggunakan mengindahkan aturan pembentukan kata seperti kutipan puisi balada Sumila karya W.S. Rendra, bila pucuk bambu ngusapi wajah bulan ternak rebah dan bunga-bunga nepuki paha anaknya. Nah, nepuki paha anaknya. Nah, dalam kutipan puisi tersebut itu Rendra itu menggunakan kata ngusap dan nepuki yang sebenarnya secara morfologis tidak tepat. Penggunaan yang tepat adalah mengusapi dan menepuki. Lalu penyimpangan bahasa kelima itu ada penyimpangan sintaksis. Nah, dalam penyimpangan ini tuh penyair tuh kerap mengabaikan aturan pola kalimat dalam kaidah bahasa. Misalnya pada puisi Khairil Anwar, Senja di Pelabuhan Kecil. Pada penggalan ini, karena tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali. Pada kutipan puisi ini, Khairil Anwar ini menggunakan kaidah bahasa Indonesia, menggunakan frase ini kali yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan yang tepat seharusnya kali ini. Lalu penyimpangan bahasa yang keenam itu adalah penggunaan dialek. Nah, terkadang penyair itu merasa bahasa Indonesia itu tidak mampu mewakili perasaannya secara tuntas. Jadi yang membuat penyair itu terpaksa menggunakan kosakata bahasa daerahnya untuk mengungkapkan suatu perasaan atau emosi tertentu. Nah, misalnya itu puisi Wiji Tukul. Nah, pada puisi Wiji Tukul ini yang berjudul Nyanyian Abang Becak, pada penggalan kutipan puisinya itu jika harga minyak mudak, simbok semakin ajak berkelahi sama bapak. Lalu penyimpangan yang ketiga ini ada penggunaan register. Nah, penggunaan register ini seringkali penyair itu menggunakan ragam bahasa atau istilah yang digunakan kelompok profesi tertentu dalam masyarakat. Hal ini tentu menguatkan latar puisi yang temanya berkaitan dengan profesi tertentu. Contohnya istilah angguk balam yang digunakan untuk orang yang jika dinasehati seolah paham dan selalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu penyimpangan ke-8 itu penyimpangan historis. Untuk penyimpangan ini menggunakan kata-kata kuno yang sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari.
seperti kata jenawi, ripuh, bonda, dewangga, lampus, dan sebagainya. Contohnya ini pada nyanyi sunyi karya Amir Hamzah yang menggunakan kata lampus. Lalu penyimpangan bahasa terakhir ini ada penyimpangan grafologis. Nah, penyimpangan yang tidak digunakannya tanda baca atau penggunaan huruf kapital sebagaimana mestinya. Penyimpangan ini seringkali ditemukan dalam puisi-puisi Afrizal. Lalu ini ada penciptaan arti. Nah, di dalam penciptaan arti itu ditandai dengan penulisannya. Puisi secara lingual tidak memiliki makna yang jelas, namun ditafsirkan secara keseluruhan ternyata memiliki makna yang mendalam. Penafsiran puisi dapat menciptakan makna berdasarkan beberapa hal berikut. Yang pertama itu tipografi, terus enjambement, rima, dan homolog. Lalu yang terakhir ini latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya, pemahaman puisi ini tidak lepas dari lingkungan sosial dan budaya penyair. Unsur-unsur seperti tokoh, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat tergambar dalam puisi. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat menggali lebih dalam dari sebuah karya sastra. Nah, untuk dapat memberikan makna sepenuhnya pada sebuah sajak, maka dianalisis struktur intrinsiknya secara struktural dan dihubungkan dengan kerangka kesejarahannya, kemudian dengan intertekstualitasnya. Dengan ini analisis bisa dilepaskan dari kerangka sosial budayanya. Nah, lalu itu saja. Nah, analisis intertekstual puisi sendiri itu merupakan pendekatan yang memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks lain atau proses menghubungkan teks dari masa lalu dengan teks masa kini. Tujuan interteks adalah memberikan makna secara penuh pada karya agar karya sastra memiliki kaitan dengan unsur kesejarahannya, menjadikan lebih lengkap untuk pemberian maknanya. Sudah, sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.